Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naharia dari kelas Akuntansi A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menghasilkan suatu keuntungan melalui penciptaan, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, apa sih itu tujuan dari bisnis? Tujuan dari bisnis yaitu pertama, mencari laba atau keuntungan. Kedua, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketiga, menciptakan lapangan kerja. Keempat, mendukung pembangunan ekonomi. Dan kelima, memberi kepuasan kepada pelanggan. Nah, itu tadi penjelasan sedikit soal bisnis. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki materi inti, yaitu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Nah, bentuk kepemilikan yang pertama yaitu perseorangan atau sole proprietorship. Bisnis perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan ditanggung sepenuhnya oleh satu orang. Pemilik memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan serta bertanggung jawab atas seluruh keuntungan maupun kerugian usaha. Adapun ciri-ciri dari bentuk kepemilikan perseorangan yaitu pertama, modalnya itu berasal dari pemilik. Kedua, pemilik bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban perusahaannya. Ketiga, pengambilan keputusan cepat karena tidak perlu musyawarah. Dan keempat, keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung sendiri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa setiap bentuk kepemilikan bisnis itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan bentuk kepemilikan perseorangan. Nah, adapun kelebihannya yaitu mudah didirikan, keuntungannya sepenuhnya milik pemilik dan bersifat fleksibel. Nah, adapun kekurangannya yaitu tanggung jawab pribadinya terbatas, keterbatasan modal dan sumber pendanaan, kesulitan dalam manajemen akibat beban kerja tunggal, serta keberlangsungan usaha yang kurang terjamin karena bergantungan pada satu orang. Berikut ada beberapa contoh bentuk kepemilikan bisnis perseorangan, yaitu ada pedagang kaki lima dan warung kelontong. Kemudian bentuk kepemilikan bisnis yang kedua yaitu persekutuan atau partnership, yaitu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Kemudian ada jenis-jenis persekutuan. Yang pertama, firma, yaitu semua sekutu aktif mengelola usaha. Yang kedua, CV. CV ini ada dua sekutu, yaitu ada sekutu aktif atau mengelola dan sekutu pasif atau hanya menyetor modal. Nah, adapun ciri-ciri dari persekutuan yaitu yang pertama, lebih dari satu pemilik. Kedua, modal bersama. Ketiga, pembagian keuntungan dan kerugian. Dan keempat, pengelolaan dan keputusan bersama. Adapun kelebihan dan kekurangan dari persekutuan yaitu kelebihannya modal lebih besar, manajemen bisa dibagi sesuai keahlian, dan risiko ditanggung bersama. Adapun kekurangannya itu rentan konflik, pembagian laba harus sesuai perjanjian, tanggung jawab bisa tidak terbatas, atau terutama di firma. Nah, adapun contoh dari persekutuan yaitu pertama ada kantor firma hukum dan kantor CV. Bentuk kepemilikan bisnis yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT atau corporation. Nah, ini adalah badan hukum bisnis yang modalnya terbagi dalam saham, di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang mereka setorkan. PT bertujuan untuk menghimpun dana dari banyak pihak, mengelola bisnis secara profesional, dan memiliki status hukum yang memisahkan kekayaan perusahaan dari kekayaan pribadi pemiliknya. Ciri-cirinya yaitu 1. Pemilik dan perusahaan terpisah secara hukum. Kedua, tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Ketiga, ada struktur organisasi yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya modal besar, tanggung jawab terbatas, dan keterlangsungan hidup lebih terjamin. Dan kekurangannya yaitu biaya pendiriannya besar, peraturannya yang ketat, laba dibagi dalam bentuk dividen. Berikut contoh dari PT yaitu PT Telkom Indonesia. Ini adalah salah satu PT yang ada di Indonesia. Bentuk kepemilikan bisnis yang keempat yaitu koperasi.
Koperasi yaitu usaha yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang untuk kepentingan bersama yang berasaskan kekeluargaan, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, serta budaya mereka. Berbeda dengan bisnis tradisional. Dalam koperasi kepemilikan bisnis tidak didasarkan pada presentasi modal, melainkan pada keanggotaan dan partisipasi aktif anggota yang juga berperan sebagai pelanggan. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Keanggotaannya sukarela dan terbuka. 2. Keputusan berdasarkan musyawarah. 3. Sisa hasil usaha atau SAU dibagi sesuai partisipasi anggota. Dan kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya berorientasi pada kesejahteraan anggota, demokratis, dan modal bisa berasal dari anggota. Dan kekurangannya yaitu sulit berkembang jika partisipasi anggota rendah dan keputusan bisa lambat karena musyawarah. Berikut contoh koperasi yaitu koperasi unit desa atau KUD. Kemudian bentuk kepemilikan usaha yang kelima yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan yang dimana modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Kepemilikan bisnis BUMN adalah bentuk kepemilikan negara atas badan usaha yang bergerak untuk memenuhi kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional serta mencari keuntungan. Adapun jenis-jenis BUMN yaitu yang pertama perusahaan jawatan atau perjan. Nah, ini adalah melayani masyarakat bersifat non-profit. Kemudian kedua, perusahaan umum atau perum. Ini adalah mencari laba tetapi tetap melayani masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu persero. Nah, ini berbentuk PT, saham sebagian besar dimiliki oleh negara. Kemudian ciri-cirinya yaitu 1. Kepemilikan negara, 2. Bertanggung jawab, dan 3. Kekuasaan penuh pemerintah. Dan kelebihan dan kekurangan BUMN yaitu kelebihannya menjadi sumber pemasukan negara, melayani kepentingan publik, dan salah satu faktor yang menjadi daya tarik ketika ingin bekerja di perusahaan BUMN yaitu ialah gajinya yang diterima cukup besar. Dan kekurangannya yaitu salah satunya pada sebagian perusahaan BUMN ada juga yang lumayan jarang membuka program rekrut karyawan baru. Akibatnya rentang usia antara karyawan senior dan karyawan junior yang sangat jauh. Ini adalah salah satu jenis persero yaitu PT Pertamina. Kemudian, bentuk kepemilikan bisnis yang terakhir yaitu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Nah, ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menciptakan keuntungan daerah sebagai pendapatan asli daerah atau PAD. Adapun ciri-ciri dari BUMD yaitu pertama ditetapkan oleh peraturan daerah atau Perda, kedua dimiliki pemerintah daerah, dan ketiga dikelola secara profesional. Adapun kelebihan dan kekurangan BUMD yaitu kelebihannya membantu pembangunan daerah dan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Nah, kekurangannya yaitu modal terbatas dibanding BUMN, rentan intervensi politik daerah, dan campur tangan politik. Maksudnya yaitu penempatan pimpinan kadang berdasarkan kepentingan politik, bukan profesionalisme, sehingga kinerja bisa menurun. Berikut ada 2 contoh dari kantor BUMD yaitu PDAM dan Badan Pembangunan Daerah atau BPD. Itu saja materi bentuk kepemilikan bisnis yang sempat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you.